Halo semua, pernah nggak sih Anda baca sesuatu dan mikir, wah, ini benar-benar meyakinkan? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Kita akan telusuri perjalanan sistematis di balik tulisan non-fiksi yang kuat, dari data mentah sampai jadi argumen yang susah dibantah. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan paling mendasar ini. Di tengah lautan informasi kayak sekarang, gimana caranya kita bisa bedain mana tulisan yang fondasinya kokoh dari fakta dan mana yang cuma opini tapi kata-katanya bagus aja? Ternyata, jawabannya bukan cuma soal jago nulis loh. Kuncinya itu ada di sebuah proses yang terstruktur dan metodis. Inilah fondasi yang menopang seluruh bangunan argumen yang kredibel. Proses ini bisa kita sederhanakan jadi 3 tahap utama yang bakal jadi panduan kita. Pertama, ada input, yaitu pas kita kumpulin semua data mentah. Kedua, proses, di mana data itu kita analisis buat cari maknanya. Dan terakhir, output, yaitu saatnya kita menyusun karya akhirnya. Yuk kita bedah satu persatu. Kita mulai dari tahap pertama, input. Ini benar-benar fondasinya. Karena tanpa data yang solid, argumen sehebat apapun bakal rapuh dan gampang banget dipatahin. Oke, cara pertama buat ngumpulin data adalah dokumentasi. Ini artinya kita menggali dari rekam jejak yang udah ada, bisa arsip negara, laporan lama, atau bahkan surat-surat bersejarah. Metode ini kuat banget buat ngecek fakta dan memahami konteks masa lalu. Selanjutnya, wawancara. Nah, disinilah kita bisa menangkap sisi manusianya. Dengan ngobrol langsung sama narasumber, kita bisa dapat sudut pandang unik, emosi, dan detail-detail yang nggak bakal pernah kita temuin di dokumen resmi. Terus, ada survei. Kalau wawancara itu sifatnya mendalam, survei ini cakupannya lebih luas. Lewat kuesioner, kita bisa menjangkau ratusan bahkan ribuan orang buat nemuin tren atau pola dalam skala besar. Jadi pertanyaan kayak, berapa banyak sih orang yang setuju sama kebijakan X? Itu bisa dijawab lewat survei. Yang terakhir, di tahap pengumpulan data ini adalah observasi. Kadang, cara terbaik buat paham sesuatu ya dengan melihatnya langsung. Peneliti datang ke lokasi, mengamati interaksi, dan mencatat apa yang terjadi di lingkungan aslinya. Ini bisa ngasih pemahaman yang kaya banget soal konteks. Oke, data udah kekumpul nih. Tapi data mentah itu kan ibarat ribuan keping puzzle yang berantakan ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke tahap kedua, proses. Disinilah kita mulai merangkai kepingan-kepingan itu supaya jadi gambaran yang utuh dan bermakna. Buat menganalisisnya, ada 2 pendekatan utama. Di satu sisi, ada analisis kualitatif. Ini biasanya datang dari data wawancara dan dokumen. Tujuannya buat menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Di sisi lain, ada analisis kuantitatif, yang datanya dari survei. Ini fokusnya ke angka-angka, buat jawab berapa banyak dan lihat tren statistik. Dua-duanya sama pentingnya loh. Setelah data dianalisis dan kita udah dapat wawasannya, sekarang kita sampai di tahap terakhir, output. Disinilah kita bakal lihat gimana semua proses sebelumnya itu nentuin bentuk akhir tulisan kita. Lihat deh, hubungannya jelas banget. Kalau Anda mau nulis cerita biografi, Anda pasti butuh data dari wawancara dan catatan sejarah. Tapi, kalau mau nulis sesuatu yang argumentatif dan meyakinkan, Anda butuh statistik dan hasil riset. Jadi, intinya jenis tulisan yang Anda tuju itu yang bakal nentuin data apa yang harus Anda kumpulkan dari awal. Jadi, gimana caranya bikin tulisan non-fiksi yang benar-benar kuat dan sulit dibantah? Nah, ada satu strategi canggih, namanya triangulasi. Idenya simple, jangan cuma andalkan satu metode pengumpulan data. Gabungkan beberapa metode sekaligus. Dengan begitu, gambaran yang kita dapat jadi jauh lebih lengkap dan valid. Biar gampang, kita bayangin aja lagi ada studi soal pedagang kaki lima. Kita bisa pakai survei buat dapetin data angka soal pendapatan mereka. Terus kita lakukan wawancara buat dengerin kisah personal dan perjuangan mereka. Terakhir, kita cek dokumentasi peraturan pemerintah buat paham konteks kebijakannya. Nah, pas ketiga data ini digabung, hasilnya jadi analisis yang kaya, mendalam, dan kredibel banget. Nah, tapi penting juga nih buat kita sadari, nggak semua tulisan non-fiksi itu menuntuk level kerumitan yang sama. Ada semacam spektrum, di mana tuntutan metodologinya makin kesini makin tinggi, tergantung jenis karyanya. Di satu sisi spektrum, ada laporan berita atau artikel populer. Di sini, metodenya biasanya lebih simpel dan langsung, karena fokusnya adalah kecepatan penyampaian fakta. Makalah akademik, misalnya, seringkali mengandalkan sintesis dari berbagai sumber yang udah ada sebelumnya.
Nah, di sisi lain spektrum, begitu kita masuk dunia akademik, standarnya langsung naik drastis. Skripsi mungkin cukup dengan satu metode yang solid. Tapi begitu naik ke tesis, tuntutannya jadi lebih kompleks. Seringkali butuh triangulasi. Dan di puncaknya, disertasi, itu menuntut sesuatu yang baru, orisinal, dan dibangun di atas metodologi yang super inovatif dan kokoh. Semua proses yang udah kita bahas tadi, dari ngumpulin data sampai nulis, semuanya itu pada akhirnya mengerucut ke satu tujuan utama. Satu hal yang jadi jantung dari setiap karya nonfiksi yang hebat. Kredibilitas atau kepercayaan pembaca itu bukan sulap loh, nggak bisa muncul gitu aja. Itu harus dibangun pelan-pelan di atas fondasi metode kerja yang solid, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Itulah esensinya. Jadi, coba ingat 3 pilar ini. Inilah yang menopang setiap tulisan yang kredibel. Pertama, validitas. Metodenya pas nggak sama pertanyaannya. Kedua, transparansi. Prosesnya dijelasin secara terbuka nggak ke pembaca. Dan ketiga, etika. Datanya diolah secara jujur dan bertanggung jawab kan? Memahami semua proses ini penting banget. Bukan cuma buat para penulis, tapi juga buat kita semua sebagai pembaca. Kenapa? Karena di tengah banjir informasi kayak sekarang, kemampuan buat mengenali mana argumen yang punya fondasi kokoh itu adalah keahlian yang super berharga. Jadi pertanyaan terakhirnya untuk Anda, di dunia yang seperti ini, cerita apa yang akan Anda buktikan lewat data?